Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan jawaban kami dari soal-soal ujian akhir semester kalkulus 1. Berikut kelompok saya untuk soal nomor 1 akan dijelaskan oleh Reza. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza Prakosta. Saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu tentukan turunan fungsi dari Y sama dengan X cos 2X tambah 1. Dengan soal Y sama dengan X cos 2X tambah 1, kita akan menggunakan aturan kali untuk yang pertama. Di dalam aturan kali itu ada U, yang mana U itu adalah X. Lalu ada V, yaitu cos 2X tambah 1. Lalu setelah kita tahu U dan V-nya, untuk turunan U adalah 1, lalu yang sekarang kita akan cari adalah turunan untuk V. Yang mana? Yang pertama adalah min sin cos 2X tambah 1 dikali turunan cos 2X tambah 1. Lalu min sin cos 2X tambah 1, min sin cos 2X tambah 1, lalu dikali dengan turunan cos 2X tambah 1. Lalu min sin cos 2X tambah 1 dikali min sin cos 2X tambah 1 dikali min sin 2X tambah 1 dikali turunan 2X tambah 1. Lalu min sin cos 2X tambah 1 dikali min sin cos 2X tambah 1 dikali min sin 2X tambah 1 dikali dengan turunan 2X tambah 1, yaitu 2. Untuk turunan kali kita akan menggunakan rumus U aksen V ditambah U V aksen. Yang mana U aksennya adalah 1 dan V-nya adalah cos 2X tambah 1. Ditambah dengan U yaitu X dan V aksennya adalah min sin cos 2X tambah 1 dikali min sin cos 2X tambah 1 dikali min sin 2X tambah 1 dikali 2. Lalu setelah itu ditemukan cos 2X tambah 1 ditambah X dikali min sin cos 2X tambah 1 dikali min sin cos 2X tambah 1 dikali min sin 2X tambah 1 dikali 2. Lalu untuk yang terakhir, untuk jawabannya adalah cos 2X tambah 1 dikurang 2X sin cos dikali sin cos 2X tambah 1 dikali sin 2X tambah 1. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska. Dan saya Siska, saya akan menjelaskan untuk nomor 2 dengan soal tentukan dy per dx dari cos xy kuadrat plus ln x per y plus x kuadrat sama dengan 0. Kita mulai dari turunan cos xy kuadrat ditambah turunan ln x per y ditambah turunan x kuadrat. Lalu turunan cos xy kuadrat dikalikan dengan turunan xy kuadrat ditambah turunan dari ln x dikurang ln y ditambah turunan x kuadrat. Turunan dari cos xy kuadrat adalah min sin xy kuadrat. Turunan dari xy kuadrat adalah 1 kali y kuadrat ditambah turunan x yang didapat menggunakan aturan kali. Turunan ln dikurang ln y adalah 1 per x. Dan turunan dari x kuadrat adalah 2 per x. Lalu turunan x kita turunkan menjadi 1. Kemudian y kuadrat ditambah 1. Kita ubah dan tukar posisi. Sehingga hasil yang didapat adalah min y kuadrat sin xy kuadrat ditambah 2x ditambah 1 per x. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Faris. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Carilah nilai maksimum lokal atau minimum lokal dari fungsi y sama dengan 2x per x kuadrat plus 4. Fungsi 2x per x kuadrat plus 4. Sini saya misalkan U sama dengan 2x, U aksen sama dengan 2, lalu V sama dengan x kuadrat plus 4, dan V aksen sama dengan 2x. Selanjutnya saya masukkan ke dalam rumus
fungsi Y sama dengan U aksen kali V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Fungsi Y aksen sama dengan 2 dikali masukkan X nilai U-nya 2 dikali X kuadrat plus 4 dikurangi min 2X kali 2X per X kuadrat plus 4 pangkat 2. Fungsi Y aksen sama dengan 2X kuadrat plus 8 per X kuadrat plus 4 dikuadratkan. Lalu selanjutnya mencari titik stasioner. Fungsi Y aksen sama dengan 0 sama dengan 2X kuadrat plus 8 sama dengan 0. Min 2X kuadrat sama dengan min 8. Terus selanjutnya X kuadrat sama dengan min 8 dibagi min 2. X kuadrat sama dengan 4. Lalu difaktorkan kita mendapat X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Selanjutnya substitusi nilai X. X sama dengan min 2 maka Y sama dengan 2X per X kuadrat plus 4. Y sama dengan masukkan min 2 ke X. 2 dikali min 2 per min 2 kuadrat plus 4. Y sama dengan min 4 per 8. Y sama dengan selanjutnya dibagi Y sama dengan min 1 per 2. Lalu yang X sama dengan 2 maka Y sama dengan 2X per X kuadrat plus 4. Y sama dengan 2 dikali 2 per 2 dikuadratkan tambah 4. Y sama dengan 4 per 8. Sama dengan Y sama dengan 1 per 2. Hasilnya adalah nilai minimum lokal pada X min 2 adalah min 1 per 2 dan nilai maksimum lokal pada X sama dengan 2 adalah 1 per 2. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 4. Nama saya Asmin Al-Hadi. Jadi soalnya kita dapat integral tan kuadrat X secant kuadrat X dx dengan batasan pi per 3 sama 0. Oke, jadi penyelesaiannya kita misalkan tan kuadrat X-nya kita misalkan jadi T. Jadi kita dapat T sama dengan tan X. Terus kan turunan dari tan X adalah secant kuadrat X. Lalu kita pindahkan dt-nya ke bawah kayak gini. Jadi kita dapat dx sama dengan 1 per secant kuadrat X dt. Terus kita dapat integral t kuadrat dt. Jadi kita dapat di sini ada t t per 3. Bisa lanjut. Oke, kita masukkan nilai t, kita masukkan nilai tan x-nya yang di kiri. Oke, sini kita dapat tan x per 3. Jadi di bawahnya ini ada tan x per 3, ada pi per 3 sama 0. Jadi kita dapat ininya ada tan pi per 3 dikurang tan 0 per 3. Jadi kita dapat hasilnya kita dapat hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiku untuk nomor 5-nya. Soal nomor 5. Y sama dengan integral X pangkat 2 ditambah 19X ditambah 10 per 2X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dx. Selanjutnya, integral X pangkat 2 ditambah 19X ditambah 10 per 2X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dx. Selanjutnya sama dengan integral X pangkat 2 ditambah 19X ditambah 10
per 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3. Terus sama dengan integral x pangkat 2 ditambah 19x ditambah 10 per x pangkat 3 dikeluarkan 2x plus 5. Selanjutnya sama dengan integral a per x ditambah b per x pangkat 2 ditambah c per x pangkat 3 ditambah d per 2x tambah 5. Berikutnya, carilah nilai A, B, C, D. X pangkat 2 ditambah 19x ditambah 10 per x pangkat 3 dikeluarkan 2x tambah 5 sama dengan A per x ditambah B per x pangkat 2 ditambah C ditambah C per x pangkat 2 ditambah D per 2x ditambah 15. Selanjutnya, x pangkat 2 ditambah 19x ditambah 10 sama dengan A dalam kurung 2x ditambah 5 kurung tutup x pangkat 2 ditambah B dalam kurung 2x ditambah 5 kurung tutup x plus ditambah C dalam kurung 2x ditambah 5 ditambah dx pangkat 3. X pangkat 2 ditambah 19x ditambah 10 sama dengan 2ax pangkat 3 ditambah 5ax pangkat 2 ditambah 2bx pangkat 2 ditambah 5bx ditambah 2cx ditambah 5c ditambah dx pangkat 3. Selanjutnya, x pangkat 2 ditambah 19x ditambah 10 sama dengan 2ax pangkat 3 ditambah dx pangkat 3 ditambah 5ax pangkat 2 ditambah 2bx pangkat 2 ditambah 5bx ditambah 2cx ditambah 5c. X pangkat 2 ditambah 19x ditambah 10 sama dengan dalam kurung 2a plus d x pangkat 3 ditambah lagi dalam kurung 5a ditambah 2b x pangkat 2 ditambah dalam kurung 5b ditambah 2cx ditambah 5c. Selanjutnya disubstitusikan nilai x. 10 sama dengan 5c. C sama dengan 10 per 5. C sama dengan 2. 19 ditambah 5. 19 sama dengan 5b ditambah 2c. Min 5b sama dengan 2 kali 2 min 19. Min 5 sama dengan min 15. Selanjutnya B sama dengan min 15 per min 5. Hasilnya sama dengan B sama dengan 3. Satu sama dengan 5A ditambah 2B. 1 sama dengan 5A ditambah 2 kali 3. 1 sama dengan 5A ditambah 6. Min 5A sama dengan 6 min 1. A sama dengan 5 per min 5. Hasilnya A sama dengan min 1. Selanjutnya D. D sama dengan 2A ditambah D. D sama dengan 2 dalam kurung min 1 ditambah D. D sama dengan min 2 ditambah D. Min 2 dan D sama dengan 2. Selanjutnya, integral 1 per 2
X ditambah 5 DX. Mi sama dengan U sama dengan 2X tambah 5. DU per DX sama dengan 2. DX sama dengan DU per 2. Selanjutnya sama dengan integral 1 per U dikali DU per 2. Sama dengan 1 per 2 integral 1 per 2 DU. Sama dengan 1 per 2 dikali ln U. Hasilnya sama dengan ln U per 2. Selanjutnya hasilnya sama dengan ln dalam kurung 2X ditambah 5 per 2. Selanjutnya integral 1 per X dx. Ln X. Integral 1 per X dx. Hasilnya integral X pangkat N dx sama dengan X N tambah 1 per N tambah 1. Sama dengan integral X pangkat min 2. Selanjutnya X pangkat min 2 ditambah 1 per 2 per min 2 ditambah 1 sama dengan X pangkat min 1 per min 1 hasilnya sama dengan min 1 per X. Selanjutnya yang ketiga, integral 1 per X pangkat 3 sama dengan integral X pangkat min 3. Selanjutnya sama dengan X pangkat min 3 ditambah 1 sama dengan sama dengan X pangkat min 3 plus 1 per 3 per min 3 tambah 1 sama dengan X pangkat min 2 per min 2. Hasilnya sama dengan min 1 per 2X pangkat 2. Selanjutnya masukkan sama dengan 2 kali ln dalam kurung 2X tambah 5 per 2 min ln X tambah 3 dikali min 1 per X ditambah C. Sama dengan ln dalam kurung 2X ditambah 5 min ln X ditambah dalam kurung min 3 per X ditambah min 2 ditambah 2X pangkat 2 plus C. Selanjutnya sama dengan ln dalam kurung 2X tambah 5 min ln X min 3 per X min 1 per X2 ditambah C. Sama dengan ln dalam kurung 2X tambah 5 min ln X min 3X min 1 X2 plus C. Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 6 akan dijelaskan oleh saya. Soal saya adalah hitunglah integral tan X dx dengan batasan V dan 0. Nah, untuk integral tan X dx akan dibuka lagi menjadi sin X per cos X. Kemudian akan dimisalkan cos X-nya menjadi U. Kemudian turunan dari cos X adalah min sin X. Dan dx-nya kemudian dipindah ke ruas sebelah. Sehingga menjadi dy sama dengan min sin X per dx. Kemudian pemisalan tadi dimasukkan lagi menjadi min integral 1 per U dx dengan batasan V dan 0.
Kemudian 1 per U akan diturunkan menjadi min ln U dengan batasan V dan 0. Kemudian akan dimasukkan kembali nilai U tadi menjadi min ln cos X dengan batasan V dan 0. Kemudian batasan tersebut akan dimasukkan ke dalam nilai X, yaitu V menjadi 180 derajat min ln cos 180 derajat ditambah ln cos 0. Nilai dari min ln cos 180 adalah min ln min 1 ditambah nilai dari ln cos 0 adalah ln 1. Kemudian nilai dari min ln min 1 hasilnya adalah 1/2 ditambah dengan hasil dari ln 1 adalah 0. Kemudian hasilnya adalah 1/2. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Joy. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan nomor 7, yaitu dengan soal hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2 dan Y sama dengan mutlak X. Oke, next. Oke, di sini ada Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2 dan Y sama dengan mutlak X, yaitu jadi X pangkat 2 dikurang 2X sama dengan mutlak X. Jadi kita ambil dulu angka positifnya dulu, yaitu X pangkat 2 dikurang 2 sama dengan X. Jadi X ini bisa jadi 2, yaitu ada yang positif dan negatifnya. Jika X lebih dari 0, maka hasilnya positif. Jika X kurang dari 0, maka hasilnya negatif, yaitu yang pertama X pangkat 2 dikurang X sama dengan dikurang 2 sama dengan 0. Yang pertama, lalu yang minusnya yaitu X pangkat 2 dikurang X sama dengan minus X. Ya, ini adalah X yang kurang dari 0. Lanjut, itu hasilnya jadi X pangkat 2 tambah X dikurang 2 sama dengan 0. Ini hasil yang kedua. Oke, lanjut. Yang pertama, jadi kita faktorkan menjadi X pangkat 2 dikurang X dan dikurang 2 sama dengan 0. Lalu difaktorkan jadi X dikurang 2 dan X tambah 1 sama dengan 0. Lalu X-nya itu menjadi 2 dan X-nya menjadi minus 1. Oke, lanjut yang soal yang kedua, yaitu X pangkat 2 tambah X sama minus 2 sama dengan 0. Difaktorkan lagi jadi X minus 1 dan X tambah 2. Lalu hasilnya itu X sama dengan 1 atau X sama dengan minus 2. Untuk menentukan garis batasan integral, yaitu sub Y sama dengan X pangkat 2 minus 2. Jadi ini adalah rumus yang akan kita pakai, yaitu kita masukkan dari X, yaitu X sama dengan 2, jadi Y sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 2, yaitu hasilnya 2. Lalu ada X sama dengan minus 1, dimasukkan lagi dengan rumus yang tadi. Y sama dengan minus 1 pangkat 2 dikurang 2, hasilnya minus 1. Lalu ada lagi yaitu X sama dengan 1, yaitu jadi Y sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan minus 1. Lalu yang terakhir ada X sama dengan minus 2, yaitu Y sama dengan minus 2 pangkat 2 dikurang 2, hasilnya 2. Oke, sekarang kita akan menghitung luas, yaitu integral 1 minus 2 X mutlak dikurang X pangkat 2 dikurang 2 dx tambah integral 2 minus 1 X pangkat 2 min 2 dx. Integral 1 minus 2 X pangkat X mutlak dikurang X pangkat 2 dikurang 2 dx. Lalu dikali kemasuk, yaitu ke X pangkat 2 itu jadinya mutlak X dikurang X pangkat 2 ditambah 2 dx. Lalu yang tadi kita mengambil yang kurang dari 0, yaitu jadi minus X. Lalu integral 0 minus 2 hasilnya min X dikurang X pangkat 2 tambah 2 dx.
Lalu hasilnya jadi min X pangkat 2 per 2 dikurang X pangkat 3 per 3 ditambah 2X 2 dan min 2. Oke, hasilnya jadi min 0 dikurang 0 sama dengan 0. Lalu dikurang lagi dalam kurung min 2 pangkat 2 per 2 dikurang min 2 pangkat 3 per 3 sama dengan hasilnya yaitu 2 dalam kurung min 2. Lalu hasilnya jadi 0 min dalam kurung min 4 per 2 tambah 8 per 3 dikurang 4. Lalu hasilnya adalah 2 ditambah 0 dikurang 8 per 3 tambah 4. Hasilnya 2 dikali 3 per 6 dikurang 8 kali 2 per 6 ditambah 24 per 6. Disamakan dulu penyebutnya, jadi di bawahnya itu adalah sama-sama 6, lalu hasilnya itu adalah 12 per 6 dikurang 16 per 6 tambah 24 per 6, yaitu hasilnya 2 per 6, lalu dibagi, jadi hasilnya 10 per 3. Oke, sekarang kita akan menggunakan mutlak X yang positif, yaitu X dikurang X pangkat 2 ditambah 2 dx. X pangkat 2 per 2 dikurang X pangkat 3 per 3 ditambah 2X. Lalu hasilnya itu X-nya tadi itu 1 pangkat 2 per 2 dikurang 1 pangkat 3 per 3. 2 dikali 1, lalu dikurang 0 min 0 tambah 0. Lalu itu 1 per 2 per 1 dikurang 1 per 3 tambah 2. Lalu hasilnya itu 1 dikali 3 dikurang 1 dikali 2 tambah 2 dikali 6 per 6. Hasilnya ya adalah 3 dikurang 2 tambah 16 per 6. Yaitu hasilnya adalah 13 per 6. Oke, sekarang kita ke integral 2 minus 1, yaitu X pangkat 2 dikurang 2. Yaitu sama dengan X pangkat 3 dikurang 2. X 2 per min 1. Jadi hasilnya itu 2 pangkat 3 dikurang 2 di dalam kurung 2 dikurang minus 1 pangkat 3 minus 2 dalam kurung 1. Jadi hasilnya itu 8 dikurang 4, lalu dikurang lagi min 1 dikurang min 2. Oke, hasilnya jadi 4 dikurang 8 itu 4, dan minus 1 dikurang minus 2 itu adalah plus 1. Hasilnya adalah 5. Jadi luasnya sama dengan 10 per 3 ditambah 13 per 6 tambah 5 sama dengan 10 dalam kurung 2 ditambah 13 tambah 5 dalam kurung 6 per 6. Yang dalam kurung itu adalah dikali, yaitu jadi hasilnya di bawah ini adalah 20 tambah 13 tambah 30 per 6. Jadi hasilnya adalah 63 per 6. Yaitu dibagi jadi hasilnya 21 per 2. Ya, ini adalah hasilnya menjadi gambar kurva. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya nomor 8 akan dijelaskan oleh Depura. Terima kasih. Baik, selanjutnya nomor 8 akan dijelaskan oleh saya, Devora Natalia Sitepu. Soalnya ialah, carilah satu contoh aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Aplikasi turunan salah satu contohnya adalah untuk mencari gradien garis singgung suatu kurva di suatu titik. Nah, di sini soalnya adalah contohnya tentukan besar gradien garis singgung dari kurva y sama dengan X pangkat 2 plus 5X di X sama dengan 3. Next. Nah, ini kan adalah turunan, jadi kita turunkan dulu. Jadi kita turunkan menjadi
2x pangkat 2 min 1 plus 5x pangkat 1 min 1. Jadi hasilnya ialah 2x plus 5. Lalu kita masukkan nilai x-nya yang tadi yaitu 3, yaitu 2 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi garis singgung dari kurva Y sama dengan x pangkat 2 plus 5x di x sama dengan 3 ialah 11. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arini. Baik, saya hari ini di sini akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal dari integral ini. Next. Dari soal yang dapat kita lihat, kita disuruh mencari luas daerah yang diapit suatu grafik. Pada gambar integral dapat kita lihat bahwa luas daerah yang diasir diapit oleh sumbu Y dan X dan integral dengan batas 0 dan 4. Next. Setelah mengetahui itu, fungsi di atas yaitu Y sama dengan X pangkat 2, X sama dengan 4, X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Diintegralkan menjadi hasil di bawah dan dimasukkan batasannya seperti yang ditulis di gambar yaitu A sama dengan integral 4 dan 0 dalam kurung X, next, X pangkat 2 min 0 dx. Dan selanjutnya integral 4 dan 0 lalu X pangkat 2 hasil dari dalam kurung X pangkat 2 dikurang 0 dx. Langkah selanjutnya, 1/3 X pangkat 3 integral dari X2 dengan rumus 1/n plus 1, X pangkat n plus 1. Dan kemudian masukkan nilai X di integralnya dan hasil akhirnya, next. Dan hasil akhirnya 64/3 satuan luasnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan juga salah. Terima kasih banyak.